Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Sabtu 6 April 2024. Kali ini bersama saya Dodi Syaputra. Dan saya Rukbiah Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Banjir lahar dingin terjang ke Nagarian Bukit Batabuah. Lalu lintas mudik kendaraan melewati Kabupaten Darmasraya ramai lancar. Kita ke informasi pertama, saudara. Banjir lahar dingin terjang sejumlah rumah warga di Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam pada Jumat sore yang diakibatkan curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir. Curah hujan tinggi sejak beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir lahar dingin disertai material kayu dan erupsi Gunung Merapi di Kenagarian Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Dari peristiwa ini banyak rumah warga rusak dan sebagian barang terbawa arus. Menurut keterangan masyarakat Dasardi, air sudah mulai naik pada pukul 3 sore dan tidak lama sekitar pukul 4 air kembali naik namun dengan debit yang lebih besar disertai material kayu. Saat ini beberapa masyarakat yang terdampak banjir lahar dingin sudah dievakuasi oleh TNI, Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta dibantu warga sekitar ke tempat yang lebih aman. Ini dua tahap ya, tahap pertama dibuat dah. Sudah kadang aja titik, baru tangan aja. Setelah itu sampai sejam dari itu baru kadang aja. Kapolresta Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati menyampaikan, pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam untuk segera menurunkan sejumlah alat berat guna membersihkan material kayu dan lumpur. Untuk arus lalu lintas dari Kubang Putih Agam menuju Batu Sangkar, sementara waktu ditutup karena jembatan yang masih dipenuhi material kayu membuat air terus mengalir ke jalan dan tidak bisa dilalui. Saat ini kami masih mendatangkan penduduk yang terkena dampak dari banjir lahar dingin ini. Tadi ada pengendara motor yang terseret arus dan sudah kita selamatkan dan sudah kita antarkan pulang. Langkah evakuasinya seperti apa, Bu? Mungkin ada alat berat, Bu? Kita sedang koordinasi dengan Kalaksa BPBD Agam untuk pengerahan alat-alat untuk bagaimana kita merubah alur lahar dingin ini untuk melewati jalur sungai yang memang seharusnya, karena ini sungainya tertutup sehingga banjir lahar ini melebar ke perumahan penduduk. Yesi Kurniati menambahkan saat ini pihak kepolisian masih mendata jumlah korban terdampak dan tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk sementara waktu menghindari aliran sungai yang selalu bersiaga setiap waktu. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam bersama TNI Polri mulai membersihkan material banjir lahar dingin di Kenagarian Bukit Batabuah, Kabupaten Agam, dengan menurunkan 3 unit alat berat. Menurut keterangan Kepala Kalaksa BPBD Kabupaten Agam, Budi Perwira Negara, 3 unit alat berat telah diturunkan untuk membersihkan material pasir dan kayu. 1 unit dari Agam, 1 unit dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan 1 unitnya dari Kodim Payakumbuh. Selain itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana juga melakukan penggalian sungai untuk memperlebar dan melakukan pendalaman guna mengantisipasi banjir susulan, dan juga tim gabungan membantu membersihkan rumah warga dari tumpukan pasir dari dalam rumah. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam mencatat untuk sementara sebanyak 291 orang terdata terdampak banjir lahar dingin, 33 orang diantaranya telah diungsikan,
3 unit rumah rusak parah dan 38 unit mengalami rusak ringan. Namun beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Untuk saat ini, BPBD Kabupaten Agam masih melakukan pendataan terhadap total kerusakan rumah dan lahan warga yang terdampak banjir lahar dingin di Kenagarian Bukit Batabuah. Sampai data terakhir pada hari ini Sabtu tanggal 6 April 2024, semenjak terjadinya musibah yang melanda negari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, yaitu banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi, di mana masyarakat kita yang terkena dampak itu ada berjumlah 261 orang dengan jumlah kakak 78 kakak. Dari 261 orang itu terdapat 31 orang masyarakat kita dievakuasi di posko di SD 08 Bukit Batabuah. Budi Perwira Negara menambahkan, saat ini pemerintah daerah juga telah memberikan sejumlah bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak banjir di pengungsian. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tim gabungan dari BPBD, TNI Polri masih melakukan pembersihan material banjir bandang di kawasan pemukiman warga di Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau. Pemerintah menargetkan 3 hari jelang Lebaran semua lumpur sudah bisa dibersihkan dan masyarakat bisa kembali berlebaran di rumah. 3 hari pasca banjir bandang di Nagari Sinurui, Kecamatan Takamau, tim gabungan dan sejumlah relawan masih membantu masyarakat membersihkan material berupa kayu dan tanah yang masuk ke dalam rumah. Menggunakan sejumlah peralatan, tim menargetkan pembersihan bisa selesai 3 hari jelang Lebaran. Pembersihan tersebut mengutamakan fasilitas umum dan jalan-jalan utama. Karena pasca banjir, terdapat kerusakan di sisi kiri atau kanan jalan, serta beberapa peralatan memasak warga dan pakaian harian rusak akibat terendam lumpur. Kabid KL BPBD Kabupaten Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan relawan dan tim gabungan bekerja sama untuk membantu warga yang terdampak bencana. 3 kejorongan terparah di Nagari Sinurui, tim mengutamakan rumah warga yang lansia atau berkebutuhan khusus. BPBD juga mengerahkan sejumlah peralatan dan truk berisikan air bersih untuk memudahkan warga mencuci dan membersihkan perabotan mereka agar bisa digunakan untuk kebutuhan harian dan Lebaran nanti hingga siang ini. Pembersihan lokasi tersebut sudah mencapai 80%. Tebalnya lumpur dan banyaknya material kayu membuat pembersihan sedikit lambat. Kami dengan tim Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan juga dibantu masyarakat sedang membersihkan puing-puing bekas banjir. Yang rusak 10 unit dan yang hanyut 4 unit. Selain itu, selain rumah Pak, apa saja yang terdampak ini Pak akibat banjir bandang ini Pak? Baik, akibat banjir bandang ini terdampak itu sawah masyarakat dan juga perkebunan. Korban banjir berharap ke depan ada bantuan untuk peralatan memasak atau perabotan lainnya, karena banyak dari perkakas rumah tangga mereka hanyut dan tidak bisa digunakan lagi. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sumatera Barat menurunkan tim untuk meninjau dan membantu korban banjir lahar dingin di 3 daerah terdampak. BPBD Sumatera Barat juga mengintensifkan koordinasi dengan BPBD Agam dan Tanah Datar dalam upaya penanganan pasca bencana banjir lahar dingin. Merespon bencana banjir lahar dingin yang terjadi di 3 daerah terdampak, diantaranya di Bukit Batabuah Agam, Batu Taba Ampe Angke Canduang, serta 4 nagari di tanah datar yakni Nagari Andale, Sungai Jambu, Batang Sabu Batipu, dan Ayange. BPBD Sumatera Barat langsung menurunkan tim untuk meninjau lokasi terdampak bencana. BPBD Sumatera Barat juga berkoordinasi secara intensif dengan BPBD Agam dan Tanah Datar, melakukan evakuasi dan menolong warga yang terdampak bencana. Hingga Jumat malam dilaporkan tidak ada korban jiwa dari bencana tersebut. Banjir lahar dingin juga sempat membuat akses jalan Padang Bukit Tinggi atau sebaliknya putus, tepatnya di Ayange Tanah Datar.
BPBD Sumatera Barat mengimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi banjir lahar dingin bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Pengendara juga diminta berhati-hati terutama saat melewati jalan yang rawan bencana. Untuk BPBD sendiri, kita sudah pasti akan menyiapkan tim untuk meninjau beberapa lokasi terdampak ini. Tapi sementara waktu untuk di lokasi sudah turun BPBD Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Tanah Datar. Tentu kita juga menunggu informasi paliknya. Diketahui 256 jiwa terdampak banjir lahar dingin, sementara 68 jiwa diungsikan ke tempat yang aman. Warga yang terdampak saat ini membutuhkan sejumlah bantuan seperti perlengkapan tidur dan sembako. Tima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Akibat hujan deras dan naiknya debit air sungai menyebabkan puluhan hektar lahan sawah di Kecamatan Sungai Pagu terancam gagal panen. Puluhan hektar lahan padi di Kecamatan Sungai Pagu rusak parah, tepatnya di mata air Kenagarian Bomas. Hal ini karena tingginya curah hujan beberapa bulan terakhir hingga menyebabkan puluhan hektar sawah milik warga hancur dan terbawa arus sungai Batang Bangko yang berada dekat dengan lahan sawah. Para pemilik sawah tidak bisa lagi mengolah sawahnya untuk bertani dan belum ada perbaikan hingga saat ini. Jorong Mata Air Agusri Afrizal mengatakan lahan sawah yang terbawa arus sungai lebih dari 10 hektar dan telah terjadi secara berulang sejak tahun 2023. Untuk saat ini keadaan lahan sawah dipenuhi bebatuan dan pasir yang terbawa arus sungai. Tingkat kecurahan hujan cukup tinggi pada saat ini. Jadi meluapnya air sungai Batang Bangko yang ada di Bomas ini cukup signifikan untuk mengikis sawah-sawah dan masuk ke perumahan pemukiman masyarakat di Bomas. Akibatnya berapa sawah yang terkena banjir? Jadi sekitar lebih dari 10 hektar di Bomas, di wilayah Bomas. Sementara itu, salah seorang pemilik sawah, Legimin, berharap pemerintah memperbaiki lahan sawah yang terdampak banjir, mengingat bertani merupakan mata pencarian masyarakat yang berada di desa Mata Air. Yang ini kan baru, datangnya kan baru kan, cuman yang hak kita itu udah habis, sudah lebih 3 tahun. Ya, kena banjirnya udah berapa lama, Pak? Udah 3 tahun ini, yang sekarang ini baru berapa, istilahnya setahun yang ini kan. Ya. Kebanjiran yang asli sekarang kan ini setahun. Ya setahun, Nak. Ya setahun. Cuman yang punya kita emang udah 3 tahun lebih. Dulu kan ini yang sebelah sini kan, udah kita tanam kelapa. Udah habis kelapa, udah banyak, lebih 18 batang, habis kena banjiran. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lain, Saudara. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM di Padang menemukan 3 sampel takjil pabukuan yang mengandung rodamin B atau zat pewarna yang tidak seharusnya ada di makanan. Petugas langsung mengedukasi pedagang agar tidak menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya karena dapat mengancam kesehatan masyarakat. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM di Padang menemukan 3 sampel takjil pabukuan mengandung bahan berbahaya. Hal tersebut didapati setelah BBPOM melakukan pemeriksaan terhadap 338 sampel takjil pabukuan yang dilakukan di 14 titik pada 8 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Kepala BBPOM di Padang, Abdul Rahim, mengatakan, dari pemeriksaan yang dilakukan BBPOM ditemukan 3 sampel takjil mengandung bahan berbahaya yakni rodamin B, zat pewarna yang tidak seharusnya ada di makanan. 3 sampel tersebut ditemukan terdiri dari 1 sampel di Kota Padang, 1 sampel di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dan 1 sampel lagi di Kota Pariaman. Abdul Rahim menambahkan pedagang yang kedapatan menjual takjil mengandung zat berbahaya tersebut merupakan pedagang baru atau musiman yang hanya ada pada momen bulan Ramadan saja. Petugas juga telah mengedukasi pedagang agar menjual makanan yang layak dikonsumsi sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Kita juga melakukan pengawasan dari 300-an sampel yang kita uji, ada 3 yang tidak memenuhi syarat mengandung rodamin B. Hasilnya ini dibandingkan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu itu kami menemukan di pabukuan itu ada boraks dan rodamin B, sedangkan tahun ini kita temukan
hanya pewarna rodamin B, pewarna yang sebenarnya tidak boleh ada dalam makanan tersebut. Di samping itu, masyarakat juga diimbau untuk teliti dengan melakukan cek kemasan, label, izin edar, dan masa kadaluarsa sebelum mengonsumsi makanan atau pabukuan yang dibeli. Iba Prasetya, Tuasa Mansiregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita ikuti informasi seputar arus mudik Hari Raya Idul Fitri yang telah kami rangkum dalam segmen Mudik Asik 2024. Pemerintah Provinsi dan jajaran Polda Sumatera Barat melakukan uji coba one way dari Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Uji coba ini guna memastikan kesiapan jalur personil dan pengendara untuk melaksanakan one way system terhitung 7 April 2024. Meski sempat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, jajaran Ditlantas Polda Sumatera Barat, personel Satlantas Polres Padang Pariaman, personel Dishub dan pihak terkait lainnya tetap menyiapkan uji coba pelaksanaan jalur satu arah atau one way. 1 jam sebelum dilaksanakan uji coba dilakukan sterilisasi jalur Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Uji coba one way dilakukan dengan tujuan untuk memastikan jalur one way siap digunakan guna mengurai kemacetan selama momen Idul Fitri 1445 Hijriah. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan, pelaksanaan one way tahun ini berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, sehingga meski terjadi peningkatan pemudik memasuki Sumatera Barat, tetapi jalur Padang Bukit Tinggi tetap lancar. Mahyildi menambahkan tidak hanya jalur Padang Bukit Tinggi, tetapi juga jalur masuk menuju Sumatera Barat telah dilakukan perbaikan jalan dan pengaturan lalu lintas untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas, arus mudik dan balik nantinya. Kita melaksanakan one way sekarang ini yang di tahun yang lalu kita coba perbaiki, mengurangi berapa cross yang terjadi kemacetan di sana. Nah, maka dalam hal ini mulai tanggal 7 sampai 9 Padang Bukit Tinggi itu jalurnya adalah ke Padang Panjang. Kemudian tanggal 11 sampai 15 April maka nanti Padang Bukit Tinggi itu adalah lewat Malala. Nah, mudah-mudahan dengan ini akan mengurangi cross dan juga kemacetan dan kemudian kita akan lebih lancar lagi. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan, guna mensukseskan pelaksanaan mudik, Polda Sumatera Barat fokus untuk operasi Ketupat Singgalang tahun 2024. Melalui operasi ini, Polda Sumatera Barat menyiagakan 2.543 personil dalam memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap masyarakat di momen Lebaran. Memperbaiki manakala ada simpul-simpul kemacetan yang mungkin terjadi antara Padang Bukit Tinggi dan sebaliknya. Tapi kita bicaranya adalah Sumatera Barat, bukan hanya Padang dan Bukit Tinggi. Sehingga kalau kontribusi dari Polri pastinya kita laksanakan namanya Operasi Ketupat Singgalang 2024 yang melibatkan kalau jumlah polisinya itu 11.700-an orang, itu bersama unsur Forkopimda dan juga unsur TNI dan kementerian lembaga lainnya yang terlibat. Pastinya kita tidak kurang dari 2.543 yang sudah kita tetapkan untuk ditempatkan di plotting di wilayah-wilayah tertentu, terutama untuk memperlancar jalur dan arus mudik dan arus balik. Polda Sumatera Barat beserta jajaran akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan agar terwujudnya kondisi Kamtipmas yang kondusif selama Lebaran. Saudara, saat ini saya berada di Simpang Melala di kawasan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, di mana nantinya simpang ini akan menjadi pusat pertemuan dari pelaksanaan sistem satu arah atau one way yang diberlakukan oleh Polda dan juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat guna dalam mensukseskan pelaksanaan mudik tahun 2024. Dan
Dalam pelaksanaan uji coba one way ini dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga Forkopimda seperti Kapolda Sumatera Barat dan pihak terkait yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan mudik tahun 2024 ini. Untuk pelaksanaan one way akan mulai diberlakukan pada tanggal 7 sampai 9 April 2024 dengan menggunakan jalur Padang menuju Bukit Tinggi via Padang Panjang, sementara untuk Bukit Tinggi menuju Padang via Malala. Sementara nantinya pada tanggal 10 April 2024 untuk pelaksanaan one way ini tidak diberlakukan karena diprediksi untuk mobilitas masyarakat akan sepi. Sementara itu akan dilanjutkan pelaksanaan one way kembali pada tanggal 11 sampai 15 April 2024 dengan rute Padang menuju Bukit Tinggi via Malala, sementara dari Bukit Tinggi menuju Padang yaitu menggunakan jalur utama via Padang Panjang. Irwan Santoso dengan juru kamera Tua Saman Siregar. Sementara itu, uji coba one way di Simpang 4 Padang Luar, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam berjalan padat merayap. Pemberlakuan uji coba one way atau jalur satu arah yang dilakukan pada hari Jumat 4 April 2024 di Simpang 4 Padang Luar, Kabupaten Agam dari pukul 1 siang hingga 4 sore terpantau padat merayap dari arah Padang Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Sumatera Barat Edward mengatakan, uji coba one way dilakukan untuk mengevaluasi saat pemberlakuan one way nanti. Arus lalu lintas bisa lebih berjalan lancar, terkhususnya di titik rawan macet, seperti Simpang 4 Padang Luar. Namun saat uji coba, sebagian pengendara masih belum mengetahui jalur atau tentang one way tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Polda Sumatera Barat juga menggencarkan sosialisasi lewat sosial media agar one way berjalan lancar. Kita melakukan uji coba ini untuk evaluasi pelaksanaan tanggal 7. Kita akan melaksanakan tanggal 7 one way ya. Jadi kita nanti kalau gimana kejadiannya atau kejadian macet, kita akan evaluasi lagi. Edward memprediksi akan terjadinya kepadatan kendaraan di Padang Luar satu hari menjelang Lebaran. Sementara itu, tetap mengimbau kepada pengendara agar selalu mengecek kelengkapan kendaraan sebelum bepergian dan selalu berhati-hati selama di perjalanan. Dari Kabupaten Agam, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Untuk mengantisipasi bencana longsor, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solo Selatan menyiagakan alat berat saat arus mudik berlangsung. Untuk mengantisipasi potensi bencana longsor, Dinas PUTRP Kabupaten Solo Selatan telah menyiagakan sejumlah alat berat di kantor Dinas PUTRP Padang Aro Kabupaten Solo Selatan. Alat berat yang disiagakan antara lain 3 unit ekskavator, 2 unit motor Gregor, 1 unit Vibro Roller, 1 unit dozer, 2 unit beko, dan 5 unit dump truck. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertahanan Kabupaten Solo Selatan, Indra Zuardi, menjelaskan semua operator dan alat berat yang ada saat ini akan terus siaga saat arus mudik dan Lebaran. Hal itu dilakukan untuk mengingat Kabupaten Solo Selatan merupakan daerah rawan longsor. Indra Zuardi berharap agar pemudik tetap berhati-hati di beberapa lokasi, terutama di Nagari Padang Air Dingin, Kecamatan Sangir, Jujuan. Untuk jalan ya, untuk kalau terjadi dia longsor, kita sudah mempersiapkan alat ekskavator, kemudian dengan tim operator semua. Jadi kita standby semua dan kita akan berkolaborasi nanti dalam pelaksanaannya dengan BPBD. Sementara itu saat ini masih terdapat pemeliharaan jalan kabupaten secara menyeluruh dan perbaikan jalan nasional di ruas Jalan Padang Aro, Letterway, Kerinci, dan Lubuk Rasih Padang Aro. Demikian laporan Yunan Trihandani, TVRI Sumatera Barat. Mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan selama mudik dan arus Lebaran Idul Fitri 2024, jajaran Kapolres Pasaman bersama instansi terkait lainnya telah memetakan lokasi rawan bencana alam di jalur mudik dan balik Lebaran. Menghadirkan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang merayakan Idul Fitri tahun ini, jajaran Polres Kabupaten Pasaman telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan memetakan jalur mudik yang rawan bencana alam. Dibantu instansi terkait lainnya seperti Dishub, BPBD, dan Dinas PU, di beberapa lokasi yang rawan longsor telah disiagakan alat berat. Kemudian tim yang bertugas di hari Lebaran nanti juga akan siaga di beberapa titik yang kerap terjadi pohon tumbang.
Wakapolres Kabupaten Pasaman Kompol Mudasir mengatakan bahwa jajaran Polres Pasaman telah siap untuk mengamankan Lebaran tahun ini. Bahkan pengamanan telah dimulai sejak awal Ramadan. Sementara untuk Idul Fitri nanti, Polres Kabupaten Pasaman akan menerjunkan 2/3 kekuatan yang ada dengan mendirikan 2 pos, 1 pos pelayanan dan 1 lagi pos pengamanan. Pos itu berada di Bonjol dan Panti. Agak rawan itu yaitu Panti mengarah ke Pasaman Barat, setelah itu melampah mengarah ke Garilari, lanjut arah Bukit Tinggi. Dan itu sudah dipersiapkan oleh PU. Apabila terjadi bencana alam berupa longsor dan lain-lainnya, khusus berhubungan dengan peralatan PU sudah disiapkan. Hasil rapat kemarin itu. Kami menghimbau kepada pemudik, tolong di dalam perjalanan mengikuti peraturan berlalu lintas sesuai dengan SOP yang ada, sebab kecelakaan itu muncul apabila kita lalai gitu. Lupa, lalai sehingga timbul suatu kerugian baik diri sendiri maupun orang lain. Demi menjaga ketertiban dan keamanan selama Idul Fitri 1445 Hijriah, masyarakat juga dihimbau agar tidak membuat kegaduhan, terlebih terkait SARA. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Selama arus mudik dan balik Lebaran, Polres Pasaman Barat mendirikan 7 pos pelayanan dan pos pengamanan di jalur utama dan lokasi objek wisata. Pemudik diminta lebih waspada dan memanfaatkan pos yang tersedia agar mudik aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Tim gabungan akan bersiaga di pos pelayanan dan pos pengamanan selama operasi ketupat di momen mudik dan balik tahun 2024. Polres Pasaman Barat menyediakan 7 pos pelayanan dan pos pengamanan yang dibangun di jalan utama mudik dan lokasi objek wisata. Setiap pos pengamanan dan pelayanan akan ditempati oleh tim terpadu yang bisa memberikan respon cepat terhadap pemudik yang membutuhkan pertolongan, termasuk tim medis dan ambulans, serta tim dari BPBD. Sementara di lokasi objek wisata juga disediakan personil pengamanan, terutama mengatur arus dan juga memberikan rasa aman kepada warga masyarakat yang sedang berlibur. Kasat Lantas Polres Pasaman Barat, Ibtu M. Irsyad mengatakan, ada beberapa titik yang menjadi atensi karena berpotensi gangguan dan kecelakaan, seperti lokasi perbaikan jembatan di Kecamatan Kinali dan lokasi jalan terban atau longsor di Kecamatan Talamau. Beberapa pelang imbauan juga sudah dipasang sebagai bentuk pencegahan agar pengendara dari luar daerah memahami kontur jalan dan kondisi yang akan dihadapi. Mengantisipasi arus mudik lalu lintas di tahun 2024 ini, kita telah menyiapkan 7 pos pengamanan dan pos pelayanan. Di antaranya yaitu pos pengamanan di Sasak, pos pengamanan Sikabau, pos pengamanan dan di Air Bangis. Dan untuk pos pelayanan tersendiri kita tempatkan di tepi-tepi jalan yang sangat-sangat rawan kemacetan, terutama yang kita lihat seperti di Simpang Bundaran yang akan padat ketika H-3 sudah ada pasar tumpah di sana. 3 hari jelang Lebaran, jumlah kendaraan yang berada di jalur utama terpantau sudah mulai ramai. Terutama di sore hari, sebagian besar kendaraan berasal dari luar daerah yang menuju Kabupaten Pasaman Barat atau melintas di Kabupaten Pasaman Barat menuju Provinsi Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Memasuki hari keempat menjelang Lebaran Idul Fitri, arus lalu lintas di wilayah Polres Agam diprediksi mulai meningkat. Peningkatan terjadi diprediksi karena banyaknya masyarakat yang berbelanja ke Kota Bukit Tinggi dan perantau yang mulai melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. Jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Agam memprediksi arus lalu lintas jalur Padang Lua dan Ngarai Siano menuju Lubuk Basum mulai meningkat hari ini. Di hari keempat menjelang Lebaran Idul Fitri ini, banyak masyarakat berbelanja ke Kota Bukit Tinggi. Selain itu, perantau yang hendak pulang kampung juga akan diprediksi akan berlangsung pada hari Sabtu, tanggal 6 April 2024 ini. Arus lalu lintas Kota Bukit Tinggi menuju Lubuk Basum dimungkinkan mulai padat dan ramai. Kasat Lantas Polres Agam, Ibtu Pifzer Vinod mengatakan, di hari Sabtu dan Minggu pada bulan-bulan biasa, arus lalu lintas Lubuk Basum menuju Bukit Tinggi sudah cukup ramai.
Dalam hal ini pihaknya melalui Dirlantas Sumatera Barat, pemberlakuan one way diberlakukan sejak Minggu tanggal 7 April hingga 9 April 2024. Pengendara dari Lubuk Basung hanya bisa melalui jalur Matur ke Padang Lua, sedangkan pengemudi dari Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung hanya bisa melalui jalan Padang Lua menuju Simpang Manggopo. Kita laksanakan rekayasa lalu lintas bagi masyarakat yang dari Lubuk Basung ke Bukit Tinggi melewati Sungai Landia dan keluar di Padang Luar. Sedangkan bagi masyarakat yang dari Bukit Tinggi mau ke Lubuk Basung melewati Ngaresano, yang mana untuk one way kita mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan tanggal ataupun pukul 17.00 WIB. Ibtu Pifzer Vinod menambahkan pemberlakuan one way di jalur Lubuk Basung menuju Bukit Tinggi melalui Jalan Panta dan Ngaresiano maupun jalur Bukit Tinggi menuju Lubuk Basung melalui Padang Lua, Sungai Landia, dan Matur menjadi alternatif pengurai kemacetan. Sedangkan pemberlakuan satu arah tersebut dimulai pukul 12 siang hingga jam 6 sore. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, mendekati Lebaran, para pemudik sudah mulai ramai memasuki wilayah Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Darmasraya. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dengan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus akap. Sejumlah kendaraan sudah mulai ramai melintasi jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Darmasraya. Arus lalu lintas pada siang menjelang sore Jumat 5 April 2024 bertempat di pos pelayanan Nagari Gunung Medan terpantau ramai lancar. Kendaraan berupa mobil pribadi dan bus antar kota antar provinsi serta para rombongan pulang Basamo sudah mulai memasuki Sumatera Barat yang terpantau di salah satu rest area Gunung Medan. Terpantau sejak 3 hari sebelumnya, para pemudik memasuki Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Darmasraya, antara lain siang hingga menjelang berbuka dan menjelang sahur. Provinsi Sumatera Barat khususnya wilayah hukum Polres Darmasraya adalah gerbang masuk dari Pulau Jawa menuju arah Sumatera Barat, malahan bisa ke Riau dan Sumatera Utara. Nah, di sini mungkin ada tip-tip aman dalam berkendaraan agar selamat sampai di tujuan dalam rangka mudik 2024. Pertama sekali, kalau kita lelah, jangan memaksakan diri untuk membawa kendaraan atau mengemudi atau mengendarai kendaraan. Petugas lantas yang berjaga mengimbau para pemudik untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta memanfaatkan pos-pos polisi untuk berkoordinasi dan mengetahui arus lalu lintas seperti titik kemacetan dan jalan rawan longsor kepada petugas. Demikian laporan Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, 4 hari menjelang Lebaran, arus lalu lintas kendaraan di bawah jembatan flyover Bandara Internasional Minangkabau terpantau landai. Komandan Pos Pelayanan Padang Pariaman memprediksi volume kendaraan meningkat pada 2 hari menjelang Lebaran Idul Fitri. Untuk mengetahui bagaimana kondisi lalu lintas di Simpang BIM, kita ikuti laporan reporter Sumatera Barat, Delima Febria. Ya pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan pos pelayanan di bawah jembatan flyover Bandara Internasional Minangkabau. Di 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri memang terpantau sejumlah arus kendaraan itu mulai ramai begitu. Dan untuk mengetahui seperti apa arus kendaraan ataupun arus lalu lintas di bawah jembatan flyover ini, kita akan berbincang dengan Komandan Pos, yakni Bapak Sobirin Lubis. Pak Lubis, mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana situasi terkini arus kendaraan di bawah jembatan flyover ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi arus lalu lintas sampai saat ini masih sepi namun lancar. Cuman yang padat mungkin kita perkirakan H-2 lah Bu. H-2 mungkin harus mulai padat. Dari sana berketepatan dengan mungkin cuti bersama. Jadi disitulah mungkin nampak puncak arus yang agak padat dong. Tapi kalau untuk sekarang masih terlihat landai-landai saja Pak? Ya, saat sekarang mulai 3 hari kebelakangan mulai berdirinya pos yang kita ini masih cukup sepi. Tapi lancar juga Bu, baik ke Bukit Tinggi maupun arah ke Padang. Pak, kita prediksi peningkatan di H-2 seperti itu. Apa rekayasa arus lalu lintas yang kita lakukan jika nantinya kepadatan arus lalu lintas terjadi di sini Pak? Oh, terima kasih Bu. Mungkin ya kita haruskan nanti kalau mulai padat, mungkin dari arah bypass
kita arahkan ke atas jembatan, jadi berputar menuju Bandara BIM. Di putaran ke Taping itu baru arahkan ke arah Bukit Tinggi, Bu. Mungkin saat ini belum kita lakukan rekayasa lalu lintas, masih biasa-biasa aja, Bu. Pelayanan apa yang kita berikan di pos ini, Pak, selama arus mudik? Pelayanan, semua pelayanan yang namanya masyarakat melapor ke pos kita, apapun sifatnya, kita yang namanya Polri menerima laporan masyarakat sekecil apapun. Demikian. Apa yang kita antisipasi atau apa fokus kita, Pak, untuk momen mudik tahun ini? Maksudnya, Bu? Apa yang kita antisipasi terhadap arus lalu lintas ini dan apa fokus kita, Pak? Ya, fokus kita ya masalah lalu lintas ini, Bu, mungkin ya masalah kecelakaan lah. Yang kebanyakan masalahnya harus semakin padatnya kendaraan, mungkin disitulah mungkin kejadian kecelakaan, itu mungkin yang lebih banyak kecelakaan lalu lintas. Himbauan kita kepada pengendara, Pak? Himbauan kita kepada masyarakat ya dalam berkendaraan ya berhati-hati, gunakan aturan-aturan yang ada. Jika nanti masyarakat umpamanya lelah dalam perjalanan, kita pun di pos ini kita siap menampung masyarakat untuk beristirahat. Terima kasih Pak Lubis. Ya, pemirsa, untuk saat ini memang arus kendaraan di bawah jembatan flyover Bandara Internasional Minangkabau ini masih terlihat landai. Namun diprediksi pada H-2 Lebaran nanti jika terjadi kepadatan, pihak pos pelayanan di sini juga akan memberlakukan rekayasa arus lalu lintas agar bagaimana arus kendaraan bisa kembali lancar. Baik, demikian laporan dari Simpang Bandara Internasional Minangkabau. Saya Delima Febria Adriandi melaporkan langsung. Kita kembali ke studio. Saudara, pihak pengelola bus akap menambah 6 unit armada dalam melayani pemudik yang meningkat signifikan. Menurut pihak bus akap, peningkatan pemudik tahun ini terutama tujuan Palembang meningkat 200% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 4 hari jelang Lebaran, lonjakan pemudik terus terjadi. Tidak hanya yang masuk ke Sumatera Barat, melainkan juga pemudik yang keluar Sumatera Barat. Menghadapi lonjakan mudik Lebaran Idul Fitri 2024, pengelola otobus menambah 6 armada untuk melayani pemudik, terutama tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Ketua agen salah satu bus akap antar kota antar provinsi di Padang mengatakan, pemudik tahun ini mengalami peningkatan signifikan hingga 200%. Jika tahun sebelumnya setiap hari hanya 1 bus yang beroperasi, saat ini meningkat 2 hingga 3 kali lipat untuk tujuan Palembang. Sehingga PO Bus harus menambah armada untuk melayani para pemudik. Pemudik meningkat kira-kira 200% dari biasa. Iya. Nah, ini berapa bus yang sudah? Ini kalau Palembang per harinya 2-3 bis per hari. Iya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya? Cuman tahun sebelumnya paling 1 bis penuh, paling 1,5. Sekarang udah sampai 3, 2. Pokoknya ada 3 kali lipat lah dari yang tahun lalu. Selain tujuan Palembang, pemudik yang menggunakan transportasi bus akap tujuan Jakarta-Bandung juga mengalami peningkatan, bahkan hingga 8 armada bus beroperasi. Pihak bus akap memprediksi puncak mudik dari Padang menuju Jakarta dan Bandung terjadi hingga 14 April. Sementara pemudik dari Jabodetabek menuju Padang puncaknya yaitu pada 6 April 2024. Untuk pemudik kita, bus MPM itu mulai puncaknya dari tanggal 31 Maret. Tapi itu dari arah Jabodetabek, Bandung sama yang Bogor, ya kan. Nah, tapi kalau untuk yang daerah Sumbar, kita puncaknya di tanggal 14 April. Nah, jadi untuk emang di hari Lebaran ini penumpang itu membludak dari tahun yang kemarin gitu kan. Tapi untuk dari arah Jakarta itu puncaknya sekali itu untuk yang rame banget tuh tanggal 6 April puncaknya. Di samping menambah armada, pengelola bus akap juga menyiapkan fasilitas bus yang prima dengan harga yang relatif terjangkau, sehingga pemudik merasa nyaman dan aman selama di perjalanan. Bima Prasetya, Tuasaman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, terminal Anak Aya terlihat sepi. Hal ini karena terminal hanya dilewati bus Trans dan bus AK. Sementara bus AKDP belum memasuki terminal. Pengawas terminal Anak Aya berharap bus AKDP dapat kembali melewati terminal dan pengusaha bus diminta memanfaatkan terminal sesuai fungsinya.
Resmi beroperasi 23 Desember 2021, Terminal TPA Anak Ayah Padang hingga kini masih sepi aktivitas. Bahkan kondisi ini tetap berlangsung menjelang momen Lebaran saat ini. Meski diakui pengawas Terminal Anak Ayah ada peningkatan bus akap yang masuk melalui terminal sebanyak 5% dibanding hari biasa. Namun untuk bus AKDP nihil, tidak ada satupun bus AKDP yang melewati terminal. Hal ini dikarenakan arah trayek dan masih banyaknya berkeliaran travel liar. Kedepan pihak terminal mencoba untuk mengupayakan dan membuat regulasi dengan pihak terkait agar bus AKDP dapat melewati terminal. Sementara pagi tadi terpantau sudah 10 unit bus antar kota antar provinsi tujuan Jakarta, Palembang dan Jambi yang transit di terminal TPA Anak Ayah. Saat ini hanya bus Trans Padang koridor Pasaraya dan Teluk Bayur yang rutin masuk ke terminal. Saat sekarang dalam rangka angkutan Lebaran itu dari H-7 itu udah mulai ada peningkatan untuk kendaraan akap. Dan untuk sementara kita di sini yang masuk hanya akap dulu. Untuk AKDP belum, dikarenakan mungkin kita perlu juga sosialisasi dulu, dikarenakan kemarin semenjak revitalisasi itu kan kita operasional kita tutup. Jadi perlu lagi untuk memberikan sosialisasi supaya mereka bisa masuk ke dalam. Sejumlah fasilitas memadai sudah tersedia di Terminal Anak Ayah, diantaranya ruang tunggu yang nyaman, toilet dan musola. Diharapkan PO bus AKDP dan AKAP dapat memanfaatkan keberadaan Terminal TPA Anak Ayah sesuai fungsinya. Delima Febri, Friandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang hari ini arus mudik di Padang Lua, Lubuk Basung diprediksi mulai meningkat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar. LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta. Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat Halo ya Pak. Selesaikan ya, mau dipresentasikan. Oh iya Pak, ya Pak. Ya, mati lampu. Bosan nungguin? Sambil menunggu atau bersantai, Anda bisa menonton TVRI Sumatera Barat lewat aplikasi TVRI Klik di gadget. Pertama-tama, download dulu aplikasi TVRI Klik. Tekan install dan jika sudah selesai, kembali ke menu gadget, lalu cari aplikasi TVRI Klik yang sudah terpasang. Klik dan buka aplikasi tersebut hingga Anda menemukan halaman utama TVRI Klik. Untuk menemukan siaran TVRI Sumatera Barat, tekan tombol channel, lalu geser layar untuk mencari TVRI Sumatera Barat. Lalu pilih. Tekan juga tombol full screen agar layar menjadi penuh. Mudah kan? Saatnya menonton! Gimana? Ya, lo, Pak. 5 menit lagi kirim ke saya ya? Hah? 5 menit lagi? Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih.
tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan ruang aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Polresta Padang menangkap 3 pelaku pencurian kabel sensor deteksi kereta api di kawasan Koto Tangah, Kota Padang. Akibat perbuatan ketiga pelaku, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2A Padang mengalami kerugian lebih kurang 32 juta rupiah. 3 pelaku pencurian kabel sensor deteksi kereta api Early Warning System atau EWS yang berada di salah satu perlintasan kereta api yang ada di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ketiga pelaku berinisial AF, SB, dan YC ditangkap berdasarkan laporan polisi khusus kereta api yang mengetahui aksi pencurian yang dilakukan pelaku ke Polsek Koto Tangah. Berdasarkan laporan tersebut, tim Opsnal Polsek Koto Tangah mendapatkan identitas pelaku dan mengamankan 3 pelaku itu masih di kawasan Kecamatan Koto Tangah. Wakapolresta Padang AKBP Ruli Indra Wijayanto mengungkapkan, akibat tindakan pelaku, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2A Padang mengalami kerugian mencapai 32 juta rupiah. Akibat kejadian tersebut, Balai Perkeretaapian kelas 2A Padang terpaksa akan memasang ulang kabel IWS di daerah Koto Tangah karena rusak akibat diputus oleh pelaku dengan sebuah tang. Dengan pengungkapan tindak pencurian kabel EWS Early Warning System ini dari Balai Perkeretaapian kelas 2 Padang ini tentunya menjadi hal yang sangat penting sekali karena fungsi dan peran dari EWS ini adalah memberikan sinyal atau informasi kepada masyarakat tentang akan adanya kendaraan kereta api yang akan lewat dan akan melintasi bidang jalan lajur perkeretaapian. Sementara itu, Early Warning System atau EWS memiliki peran penting dalam mendeteksi kedatangan kereta api, sehingga sirine di perlintasan kereta api itu aktif untuk memberikan informasi kepada pengendara agar tidak melintasi kereta api terlebih dahulu. Dengan hilangnya kabel EWS tersebut memberikan dampak negatif yang bisa membahayakan masyarakat ketika melintasi perlintasan kereta api. Tanpa adanya aba-aba, bisa memicu kecelakaan kereta api dengan kendaraan. Demikian laporan Ridho Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, penggerebekan yang dilakukan tim Opsnal Satres Narkoba Polres 50 Kota jelang subuh berhasil mengamankan 1 orang kurir dengan barang bukti 9 paket narkoba jenis sabu serta uang yang diduga hasil penjualan. Sementara bandar yang menjadi target operasi polisi masih diburu karena berhasil melarikan diri. Seorang kurir narkoba jenis sabu bernama Gary, 28 tahun, warga Jorong Sipingai, Kanagarian 7 Koto Talagu, Kecamatan Gugua, ditangkap saat polisi melakukan penggerebekan di rumah bandar narkoba jenis sabu yang merupakan target operasi atau TO. Namun bandar sabu yang telah lama diincar tersebut tidak berada di rumah dan diduga mengetahui kedatangan polisi yang akan melakukan penangkapan. Tersangka Gary yang ditangkap tersebut merupakan kurir narkoba bandar yang diincar polisi. Ia berada di rumah tersebut diduga saat akan menunggu pembeli. Penggerebekan itu dilakukan polisi setelah mendapatkan informasi bahwa di rumah tersebut kerap dijadikan tempat pesta dan transaksi narkoba jenis sabu. Namun hanya tersangka Gary yang berhasil ditangkap dengan barang bukti 9 paket sabu dan uang hasil penjualan. Kepada polisi, tersangka Gary mengaku ia kerap mengantarkan pesanan sabu sesuai perintah bandar sabu yang saat ini masih diburu polisi. Ia juga mengaku kerap melakukan transaksi di rumah sang bandar narkoba. Selain barang bukti 9 paket narkoba jenis sabu dan uang yang diduga hasil penjualan, polisi juga mengamankan puluhan plastik klip yang biasa digunakan sebagai pembungkus narkoba jenis sabu. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, dalam 1 hari, tim Spider Polres Solo menangkap 2 pengedar narkoba di lokasi berbeda. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan puluhan paket narkoba jenis sabu.
Satuan Reserse Narkoba Polres Solo Arsuka menangkap 2 orang pengedar narkoba. Penangkapan kedua pelaku ini dilakukan pada hari yang sama dengan lokasi di TKP yang berbeda. Kasat Narkoba Ibtu Oon Kurnia Ilahi menjelaskan penangkapan kedua pelaku ini berawal dari informasi masyarakat. Awalnya petugas menangkap pelaku berinisial IO, usia 40 tahun, warga Nagari Cupak, Kabupaten Solo. Pelaku ditangkap di daerah Nagari Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solo. Selanjutnya petugas langsung melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pelaku lainnya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung. Diketahui pelaku berinisial B, usia 41 tahun, warga Kelurahan 9 Korong, Kota Solo. Dari hasil penangkapan kedua pelaku tersebut, petugas mengamankan 26 paket narkoba jenis sabu, kemudian 1 unit timbangan digital, 7 pak plastik klem warna bening, dan 2 unit telepon genggam. Sementara itu, kedua pelaku bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Solo Arsuka untuk penyidikan lebih lanjut. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Junto, pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI, Sumatera Barat. Saudara, kisruh antara Bupati Pasaman Sabar AS hingga menonaktifkan Mara Ondak sebagai sekda kini menjadi sorotan aparatur sipil negara atau KASN. KASN melayangkan surat ke Bupati Pasaman meminta jabatan Mara Ondak sebagai sekda dikembalikan. Kisruh antara Bupati Pasaman Sabar AS dan Mara Ondak sebagai sekretaris daerah yang diduga akibat kepentingan politik masih berlanjut. Kini polemik itu berujung permintaan untuk mengembalikan jabatan sekda ke Mara Ondak oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Sebelumnya, kisruh antara Sabar AS dan Mara Ondak sempat terjadi larangan agar ASN atau Kepala OPD bertemu langsung dengan Mara Ondak selaku sekretaris daerah. Kemudian polemik tersebut berujung penonaktifan Mara Ondak sebagai sekda. Polemik penonaktifan sekda tersebut juga sempat menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat dengan memeriksa Bupati Pasaman Sabar AS atas dugaan maladministrasi terhadap keputusan penonaktifan sekda tersebut. Setelah itu, kebijakan Sabar AS menonaktifkan Mara Ondak sebagai sekda juga sempat menjadi sorotan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Keputusan Bupati Pasaman menonaktifkan Mara Ondak agar ditinjau ulang. Kini polemik tersebut berujung surat permintaan dari KASN agar jabatan sekda dikembalikan ke Mara Ondak. Menanggapi hal tersebut, sekda nonaktif Mara Ondak mengatakan bahwa instansi pemerintah dalam mengambil keputusan seharusnya sesuai regulasi. Saya sudah dapat kemarin sore sekitar jam 5 atau 6 ya, dikirimkan oleh kawan-kawan dari KSN karena tembusannya ada ke saya, makanya saya dikirim langsung lewat WhatsApp. Sebenarnya pemberian jabatan itu dari awal saya katakan itu saya nggak bisa komentari, itu tergantung nanti kebijakan pimpinan, tergantung Pak Bupati soal AS, apa yang mau diambil keputusan kita ikut aja Pak. Tapi sesuai yang saya bilang sebelumnya, harusnya kan pemerintahan Pasaman ini disesuaikan dengan regulasi, jangan dengan arogansi. Itu aja yang saya minta. Sebelumnya, Bupati Kabupaten Pasaman Sabar AS menilai bahwa kisruh yang terjadi saat ini hanyalah persoalan internal pemerintahan, termasuk adanya surat dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar keputusan Bupati menonaktifkan Mara Ondak sebagai sekda agar ditinjau ulang. Dari Kabupaten Pasaman, Zulfikar, TVRI Sumatera Barat. Ditlantas Polda Sumatera Barat menindak tegas kendaraan Sumbu 3 yang tidak masuk kategori kendaraan yang dikecualikan masih beroperasi di jalur mudik. Selama uji coba one way masih ditemukan sejumlah kendaraan Sumbu 3 ke atas yang melewati jalur Padang Bukit Tinggi. Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Nur Setiawan mengatakan, bagi kendaraan Sumbu 3 ke atas yang masih beroperasi dalam rentang waktu 4 hingga 16 April 2024 akan dilakukan penindakan tegas berupa tilang. Hal ini berdasarkan surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Darat, Korlantas, dan Dirjen Bina Marga. Karena operasional kendaraan Sumbu 3 ke atas pada saat Lebaran berpotensi besar menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama di jalur mudik.
Namun SKB tersebut tidak berlaku bagi kendaraan sumbu 3 ke atas yang membawa kebutuhan pokok, BBM, gas, uang, pupuk, dan lainnya. Masih kita temukan kendaraan-kendaraan yang sumbu roda ke atas yang tidak peruntukannya masih berjalan. Rencana kami besok akan laksanakan tindak tegas. Hari ini juga tadi kita laksanakan tindakan tegas untuk mereka melakukan penindakan dengan tilang dan mengandangkan mereka sampai dengan kapan, yaitu tanggal 16 mereka boleh berjalan kembali. Jadi kita berupaya pada masyarakat agar patuhi aturan yang sudah ditentukan sehingga kita sama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan selamat sesuai dengan keinginan kita bersama. Sementara itu, Dirlantas Polda Sumatera Barat memprediksi puncak arus mudik akan terjadi mulai tanggal 6 sampai 9 April 2024. Dirlantas mengimbau kepada pengguna jalan agar tetap mengikuti aturan berlalu lintas, tidak memaksakan diri mengemudi jika dalam kondisi lelah, serta memastikan dokumen kendaraan dan kondisi kendaraan layak jalan. Demikian laporan Irwan Santoso, Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kami tampilkan perakiraan cuaca untuk Minggu 7 April 2024. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rugbiah Natasha. Dan saya Dodi Syaputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.